Tidak seorang pun pernah melihat Allah, tapi anak tunggal yang di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Jadi Allah tidak bisa dilihat dalam wujud ilahinya, tidak bisa dilihat, tetapi bisa menyatakan diri dalam kemanusiaan sang anak atau sang putra. Itu maknanya inkarnasi. Firman memasuki kehidupan daging, kehidupan manusia. Banyak orang yang salah paham, sering mengatakan, kenapa Tuhannya Kristen digambarkan dengan Bapa? Terus saya jawab, semua budaya Timur Tengah kalau ngomong Tuhan itu mesti kata ganti diri laki-laki. Saudara-saudara kita Muslim, Yahudi sama. Kalau mengatakan Hu ha Elohim, dialah Allah, itu hu kata ganti diri laki-laki. Bahasa Arab juga gitu. Kul huwallahu ahad. Kul katakanlah, huwa dia laki-laki. Takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Edukasi rohani. Kalau Allah Bapa digambar itu kan keliru. Bagaimana Allah Bapa bisa kita lihat? Bapa ini bukan berarti laki-laki, karena Tuhan itu tidak bergender, beyond gender, tidak laki-laki, tidak perempuan, apalagi pelangi. Yang itu loh, pelangi itu kan. Yang itu di dunia barat kan menyebar di mana-mana. Tuhan itu bukan laki-laki, bukan perempuan. Tapi kenapa Tuhan sering disebut Bapa? Itu kata kiasan. Karena budaya Timur Tengah itu budaya yang sifatnya paternalistik. Maka bukannya Kristen yang memperkenalkan Allah sebagai Bapa. Kristen hanya mengikuti yang sebelumnya, yaitu Yudaisme. Karena dalam Alkitab Tuhan juga dikenal dengan Bapa yang ada di surga. Orang Yahudi tidak hanya berdoa Malkenu Raja kami, Elohenu Allah kami, tapi juga Avenu Seba Semayim, Bapa kami yang ada di surga. Hanya Yesus memberikan tekanan khusus, Bapa kami yang di surga yang begitu jauh, yang tak terbayangkan, itu telah turun ke dunia. Firman-Nya menjadi manusia, yang jauh menjadi dekat, yang tidak kelihatan dapat terlihat oleh Yesus Kristus. Tapi yang dilihat itu wujud inkarnasinya. Tapi Allah tidak bisa dilihat langsung. Yohanes pasal 1 ayat 18. Tidak seorang pun pernah melihat Allah, tapi anak tunggal yang di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Jadi Allah tidak bisa dilihat dalam wujud ilahinya, tidak bisa dilihat, tetapi bisa menyatakan diri dalam kemanusiaan sang anak atau sang putra. Itu maknanya inkarnasi. Firman memasuki kehidupan daging, kehidupan manusia. Banyak orang yang salah paham, sering mengatakan, kenapa Tuhannya Kristen digambarkan dengan Bapa? Terus saya jawab, semua budaya Timur Tengah kalau ngomong Tuhan itu mesti kata ganti diri laki-laki. Saudara-saudara kita Muslim, Yahudi sama. Kalau mengatakan Hu ha Elohim, dialah Allah, itu hu kata ganti diri laki-laki. Bahasa Arab juga gitu. Kul huwallahu ahad. Kul katakanlah, huwa dia laki-laki. Allahu ahad, Allah esa. Dia laki-laki bukan berarti Tuhan itu laki-laki kan? Wong itu kata ganti. Kalau Roh Kudus dalam bentuk si, dalam bentuk perempuan, bukan berarti Roh Kudus itu perempuan. Itu namanya kelamin kata. Dan yang seperti ini tidak bisa diterima harafiah. Makanya hanya umat yang mengaku Kristen tapi tersesat di jalan yang salah, yang memahami Allah
Bapa digambar. Dan itulah caranya orang Mormon menggambarkan Tuhan, tapi Mormon itu agama Amerika, bukan iman Israel. Saudara-saudara, itu yang pertama. Gambar ini telah membuat orang kali menjadi salah memikirkan Tuhan yang dipahami oleh orang Kristen. Lalu bagaimana dengan Trinitas? Kita bisa membaca Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Pada mulanya adalah firman. Langsung bisa ditampilkan teks aslinya di tayangan. Ya, sebelum itu. Ya. Pada mulanya adalah firman. Dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Saudara, yang saya tampilkan itu adalah naskah gulungan laut mati, The Dead Sea Scroll. Ini Alkitab yang usianya dari zaman kita 2100 tahun yang lalu. Saudara-saudara, kalau belum sempat ke Israel, sampai di bulan September, naskah-naskah Alkitab dalam bahasa asli ini dalam bentuk perkamen sekarang lagi dipamerkan di California, di perpustakaan Ronald Reagan Presidential Library. Di situ dipamerkan karena selama perang, ya, naskah-naskah Alkitab yang usianya lebih dari 2000 tahun itu diselamatkan, takut dibom sama Hamas. Maka kemudian diungsikan ke sini sampai di bulan September. Kalau saudara sempat terbang ke sana bisa dilihat bagaimana naskah asli Alkitab. Apa uniknya, saudara-saudara? Dan ini bagi saya bukan sekedar unik, tapi mujizat. Mengapa? Banyak orang menuduh kekristenan itu memalsukan kitab suci. Yang sering, tapi orang yang ngomong Alkitab itu palsu tidak pernah bisa membuktikan. Karena apa? Mana di dunia ini yang memiliki naskah kitab suci yang usianya lebih dari 2000 tahun terpelihara sampai hari ini? Yahudi dan Kristen. Yang kedua, di mana di dunia ini dua agama yang berpisah 2000 tahun kitabnya masih sama? Yahudi dan Kristen. Ini kitabnya Yahudi yang kita terima sepenuhnya sebagai kitab kita karena Yesus orang Yahudi. 12 murid orang Yahudi, 70 murid orang Yahudi diaspora, Yahudi dari rantau, ya, seperti Markus, Lukas, Barnabas, Stefanus, itu termasuk 70 murid Yesus yang jumlahnya 70. Kebanyakan orang-orang bukan Ibrani, maksudnya bukan orang yang berbahasa Ibrani langsung atau bahasa Aram, tapi berbahasa Yunani. Itu sebabnya Injil kita terpelihara dalam bahasa Yunani. Jangan lagi bertanya, Yesus kan orang Yahudi, kenapa Injilnya ditulis dalam bahasa Yunani? Itu mainnya kurang jauh. Saudara, kalau lihat jemaat Yerusalem di Kisah Rasul pasal 6, ya, ayat 1, di situ anggotanya orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani dan orang Ibrani. Orang Ibrani itu adalah orang-orang Yahudi yang ada di Holy Land, yang berbicara sehari-hari pakai bahasa Aram. Kalau ke sinagog, ke rumah ibadat, ke bait Allah, pakai bahasa Ibrani. Baca Taurat seperti ini tadi, Tauratnya kan bahasa Ibrani. Tapi tidak semua doa Yahudi berbahasa Ibrani. Ada yang berbahasa Aram. Misalnya, orang Yahudi punya peringatan Paskah. Paskah Keluaran. Bukan Paskah Yesus, Paskah Keluaran. Keluar dari tanah Mesir. Karena apa? Setiap kamu melihat tanda darah ini, ya, Viraiti et hadam, kalau aku melihat tanda darah ini, aku akan lewat ufesahti alaihem, aku akan lewat atas mereka. Dalam kitab Keluaran pasal 12. Maka dari kata Pesah itulah yang menjadi kata Paskah bahasa Indonesia lewat bahasa Arab, dan Passover bahasa Inggris. Dilewati oleh kematian.
Paskahnya Kristen dan Paskahnya Yahudi adalah pesan pembebasan. Kalau orang Yahudi Paskah Perjanjian Lama dibebaskan dari penindasan di tanah Mesir, kalau Kristen dibebaskan dari penindasan dosa-dosa. Bukan hanya orang Israel, tapi Israel rohani, yaitu gereja. Makanya muridnya Yesus jumlahnya juga 12. Itu bukan kebetulan, karena gereja Israel baru, maka simbolnya 12. Di bawah 12 rasul ada 70 murid. Karena setelah Injil diberitakan kepada orang Israel, Injil diberitakan sebagai miliknya bangsa-bangsa, mulai dari Yerusalem, ibu kotanya, Yudea, provinsinya, Samaria, negara tetangga, sampai ujung-ujung bumi. Dan ujung-ujung bumi bangsa-bangsa ini menurut simbol kitab Kejadian pasal 10, anak-anak dari Sem, Ham, dan Yafet jumlahnya 70. Maka dari awal kekristenan memang disetting untuk segala bangsa. Yesus berkarya di Galil Hagoyim, Galilea, wilayah Gentile, wilayah bangsa-bangsa lain, termasuk keberagaman dalam bahasa. Contoh, nama orang. Kalau Anda tinggal di Minahasa, orang Minahasa mungkin setelah jadi Kristen terlalu Kristen, maka namanya semua Maria, Marta, Elizabeth, ya kan? Sampai sulit membedakan Maria yang mana. Kalau orang Aceh begitu Islam datang tenggelam dalam bahasa Arab. Namanya Abdul Somad, Abdul Ghaffar, Abdullah, ya, Abdul Malik. Namanya nama-nama Islam semua, tapi orang Jawa beda. Orang Jawa itu yang baru diterima, tapi yang lama kalau masih baik dipakai. Contohnya saya. Nama saya Bambang. Bambang itu nama Jawa asli. Nur itu nama Arab. Allahu nurus samawati wal ard. Allah itu adalah nur, cahaya langit dan bumi. Yesus bersabda, Ana huwa nurul alam. Saya adalah terang dunia. Nur. Sena itu nama Sanskerta. Jadi artinya pahlawan, perang. Nur Sena, nama 3 bahasa. Itu masyarakatnya majemuk. Petrus namanya 3 bahasa. Ayo sekarang, nama Simon Ibrani, Kefas Aramaik, Petrus Yunani. Itu menunjukkan masyarakatnya memang majemuk. Jadi jangan ada lagi yang nanya, Yesus orang Yahudi, kenapa Injilnya bahasa Yunani? Itu mainnya kurang jauh. Ya kan? Malah ada namanya bukan hanya nama Yunani, tapi nama Latin, contohnya Yohanes yang disebut juga Markus. Markus itu nama keren, itu namanya Kaisar Marcus Aurelius. Kalau ada orang di Yerusalem namanya Markus, biasanya orang-orang Yahudi diaspora. Makanya mamanya punya rumah besar, ada 2 lantai, rumahnya dibuat perjamuan suci Yesus. Di rumah Markus itu, mamanya Markus, adiknya, kakaknya adiknya itu namanya Barnabas. Maka Barnabas itu pamannya Markus, menyerahkan semua harta miliknya di bawah kaki para rasul. Itu ya orang Yahudi diaspora. Jadi bahasanya pasti bahasa Yunani. Maka konsentrasi pelayanannya, Petrus pergi ke arah barat, pergi ke Bitinia, pergi ke Asia Kecil sekarang Turki, pergi ke ke Iconium, Konya, dulu namanya Iconium, ya, ke arah barat. Perlu penerjemah karena Petrus tidak paham bahasa Latin, tidak paham bahasa Yunani dengan baik, maka Markus menjadi juru bicaranya Petrus. Ini fakta sejarah yang tercatat oleh abad-abad awal kekristenan. Jadi kekristenan tidak sama seperti agama Islam, muncul hanya satu bahasa, ya, satu bangsa, satu sistem kalender, yaitu kalender Hijriah. Kristen lebih banyak daripada itu.
Orang Yahudi dari sekte Parisi memakai kalender Komariah, kalender bulan. Orang Yahudi pada masa itu ada juga namanya orang Eseni yang meninggalkan naskah laut mati, peninggalan penting bagi kita, itu pakai kalender matahari. Sama-sama Yahudinya pakai 2 kalender, ya kan? Belum lagi kalender sipil, dia memakai kalender Roma. Maka Lukas mencatat tahun ke-15 dari pemerintahan Tiberius, itu menunjukkan apa? Menunjukkan kekayaan literasi di abad pertama. Maka perhatikan, ini justru karya yang Tuhan berikan, karya Allah yang Tuhan berikan sebagai bukti bagi bangsa-bangsa yang biasanya menghujat dan menyerang iman Kristen. Kekristenan dituduh memalsukan kitab. Lah ini satu kitab dipahami 2 agama yang berbeda. Satunya percaya Yesus yaitu Kristen, satunya enggak percaya Yesus yaitu Yahudi. Kok kitabnya bisa sama? Ini saudara-saudara di New York. Di New York ini kota Yahudi. Cari aja Alkitab yang namanya Tanak, Holy Tanak, Tanak yang suci. Tanak itu singkatan dari Torah, ini kitab Taurat, dari Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Bahasa Ibraninya Sefer Bereshit, Eleshemot, Wajikra, Bamidbar, Wele Hadivarim. Kejadian sampai Ulangan. Teksnya sama, tapi tafsirannya kadang-kadang berbeda karena Yahudi tidak percaya Yesus. Tapi nubuat Yesus akan datang dilahirkan oleh seorang anak darah dari kitab Yesaya pasal 17 tidak dihapus. Bagi orang Yahudi, hamba Tuhan yang menderita dalam Kisah Rasul pasal 53 itu bukan Yesus, tapi Israel people, seluruh orang Israel. Tapi teksnya tetap hambaku yang kupilih. Kalau Israel keseluruhannya kan tidak satu orang, banyak orang. Israel people mestinya hamba-hambaku. Teksnya juga tidak diubah. Jadi kalau orang Yahudi mau mengubah Taurat supaya cocok dengan penolakannya terhadap Yesus, Alkitabnya sudah berbeda dengan Alkitab kita. 2 agama berpisah 2000 tahun, tapi Alkitabnya masih sama. Terus yang palsu yang mana? Ini kita ini berkesempatan lebih-lebih ketika lewat dunia medsos sekarang ini segala sesuatu bisa kita cross check, ya, lewat apa yang sekarang disebut revolusi industri keempat. Nah, kembali ke tema Tritunggal. Kita bicara Tritunggal dari membaca Alkitab, sudah ada teks yang berbunyi Bereshit bara Elohim et hasamayim ve et saaret. Itu yang kulit itu, perkamen itu yang warna kuning itu dari abad pertama sebelum Yesus. Jadi tahun 100 sebelum Masehi. Yang di sebelah kanan ya berhuruf putih, berlatar belakang hitam, itu huruf Ibrani modern. Bunyinya sama dengan yang 2000 tahun yang lalu. Bereshit bara Elohim et hasamayim ve et saaret. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ayat 2. Wehaaret hayyetah tohu wa puhu wa hosek alfenetehom wiruah Elohim merakefet alfenehamayim. Dan bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Dan berfirmanlah Allah, wa yomer Elohim yehior wa yehior, jadilah terang maka terang itu jadi. Jadi jelas di sini Allah, firman Allah, roh Allah, itulah Tritunggal. Kok gak ada namanya Pak? Judulnya dipersoalkan, isinya gagal paham. Judul kok dipersoalkan? Tidak ada kata Tritunggal dalam Alkitab. Teman-teman muslim biasanya nanya seperti itu. Lalu saya buat guyonan juga. Islam sangat mengagungkan ajaran monoteisme. Monoteisme itu ajaran apa namanya? Tauhid. Cari kata tauhid dalam Quran ada apa enggak?
Tidak ada, judulnya juga tidak ada, sama-sama tidak adanya. Kenapa kamu memojokkan Tritunggal? Ya toh? Teologi itu muncul setelah iman. Jadi imannya ada dulu baru dirumuskan. Perumusan ini dikasih judul atau tidak, yang jelas ajarannya ada. Dan apabila kita membaca seluruh kitab suci dari perjanjian lama, perjanjian baru, intinya sama, ada Allah, firman Allah, dan roh Allah. Mazmur pasal 33 ayat 6. Mazmur pasal 33 ayat 6. Oleh firman Tuhan langit dijadikan, oleh nafas dari mulutnya segala bala tentaranya. Nafas itu bahasa Ibraninya ruah. Ruah itu roh. Jadi oleh firman Tuhan langit dijadikan. Firman itu dafar. Tuhan, Adonai. Jadi ada Tuhan, firman-Nya dan rohnya. Tritunggal. Lalu orang bertanya, kan di situ disebutkan roh Allah Pak, bukan roh kudus. Ya maksudnya roh kudus itu rohnya Allah. Roh kudus itu rohnya Allah yang diam kekal bersama dengan Allah. Lalu di mana roh Allah disebut roh kudus? Yesaya pasal 63 ayat 10. Tetapi mereka memberontak dan mendukakan roh kudusnya. Nah, mendukakan roh kudusnya. Nya di sini huruf besar dalam terjemahan bahasa Indonesia, artinya roh kudusnya Allah. Dan roh kudus itu tidak seperti yang dipahami oleh orang saksi Yehova. Itu tenaga aktif dari Allah. Ya, roh kudus itu bukan personal, bukan pribadi, hanya tenaga aktif. Ya kalau ada sinar lampunya pasti ada pembangkit tenaga listriknya. Roh Kudus bukan sekedar daya, tapi sumber daya ilahi dalam diri Allah. Maka dalam Yesaya pasal 11 juga dikatakan, lalu teringatlah mereka kepada zaman dahulu kala, zaman Musa hambanya itu, di manakah dia yang membawa mereka dari laut bersama-sama dengan penggembalaan kambing domanya, di mana dia menaruh roh kudusnya dalam hati mereka. Setelah ada kata roh kudus dalam kaitannya dengan roh Allah, ayat 16, bukankah engkau Bapa kami? Jadi Allah itu adalah Bapa. Sungguh Abraham tidak tahu apa-apa tentang kami, dan Israel tidak mengenal kami. Ya Tuhan, engkaulah Bapa kami, namamu ialah penebus kami sejak dahulu kala. Penebus itu adalah karya Sang Juru Selamat yang datang ke dunia. Jadi fungsi sebagai firman yang nantinya datang ke dunia sebagai penebus secara implisit dinubuatkan dalam kitab Perjanjian Lama. Saudara-saudara yang terkasih, itulah sebabnya Perjanjian Baru mengungkapkan apa yang di Perjanjian Lama baru implisit disebutkan. Lalu mereka berpikir lewat pimpinan Roh Kudus, kenapa selalu Allah, firman Allah, roh Allah? Allah, roh kudusnya, firmannya. Kenapa selalu tiga? Berkat Harun ada tiga. Tuhan memberkati engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, selalu tiga. Ketika malaikat menyatakan tentang hadirat Tuhan, malaikat menampakkan diri kepada Yesaya dalam Yesaya pasal 6. Di situ digambarkan bahwa para serafim, itu penampakan di bait suci dalam Yesaya pasal 6 ayat 2, berdiri di sebelah atasnya masing-masing, mempunyai 6 sayap dan seterusnya. Lalu pujiannya berbunyi apa? Ayat 3, dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, kudus, kudus, kuduslah Tuhan 3 kali. Kenapa selalu diulang 3 kali? Ya kan? Jadi umat Tuhan kemudian
melakukan refleksi. Tentu berdasarkan sabda Yesus sendiri. Apa yang dikatakan Yesus itu menjadi rujukan utama dari ajaran para rasul yang dilanjutkan oleh gereja sepanjang abad. Apakah yang dikatakan Yesus ketika Yesus memberikan perintah pembaptisan? Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptiskanlah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ini lebih eksplisit lagi. Yesus mengajarkan pembaptisan dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Saudara-saudara, dalam teks bahasa aslinya, kata nama itu bentuk tunggal. Esto onoma, in the name, bentuk tunggal. Bukan dalam nama-nama. Yunaninya esto onomata, tapi onoma, to patros, keto iu keto agiu pneumatos, Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Karena itu kalau di gereja-gereja timur, ya, kalau berdoa itu diawali dari Bismil ab walibni warrohil kudus al ilahil wahid amin. Bahasanya Arab kalau di negara-negara Arab, ya. Anda pergi sekali-kalilah datang ke gereja Maronit Libanon, nggak ngerti bahasanya Pak, dengarkan saja. Nggak usah, nggak ngerti nggak apa-apa, sudah ada pahalanya. Pahalanya apa? Minimum tahu bahwa kita mainnya agak jauh sedikit. Ya itu kan pahala itu artinya. Anda jangan kaget kalau Anda masuk ke gereja Arab di sini, di semua. Di negara apapun kalau orang Arab tinggal di negara-negara barat, biasanya kalau ngumpul sesama orang-orang Arab ya bahasanya Arab. Kalau mereka membaca Alkitab ya pakai bahasa Arab. Fil badil kanal kalimah wal kalimatu kana indallah wa kana kalimatullah hada kana fil badi indallah kullu say'in bihi kana wa bi ghairihi lam yakun say'un mimma kan almastulillahi daiman. Itu Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai dengan 3. Bukan Al-Qur'an, bukan. Saya enggak pernah nyinggung-nyinggung orang lain. Itu Alkitab, ya. Kalau baca Mazmur ya dibaca Mazmur dari pasal berapa? Min masamir liabina Dawudin nabi wa maliku tohir barokatuhu alaina amin haleluya. Terus bandingkan sekarang, betapa hati rindu pada dirimu, duhai kekasihku, haleluya. Kok sama nada diagamakan? Ini budaya bukan agama, saudara-saudara. Ya, maka kalau kita mainnya jauh, saya kira salah paham bisa dikurangi dan terhindar dari paham yang salah menilai orang lain. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, rumusan Bapa, Putra dan Roh Kudus dalam konteks Allah Tritunggal yang esa sudah muncul pada zaman para rasul. Ketika mereka ibadah, salamnya apa? 2 Korintus pasal 13 ayat 13. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai engkau sekalian. Ya, kasih karunia Tuhan Yesus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus selalu Bapa, Putra dan Roh Kudus. Artinya apa? Ini bukan ciptaan gereja. Gereja hanya melanjutkan, gereja hanya menerus sampaikan tanpa putus dari Yesus, murid-muridnya, murid dari muridnya dan seterusnya sampai gereja modern. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, karena itu banyak orang punya pandangan, punya pikiran yang kadang-kadang tidak sesuai dengan apa yang sesungguhnya tercatat dalam Alkitab sendiri
dan dibuktikan dalam perjalanan sejarah. Lalu kembali ke istilah Tritunggal. Kenapa ada istilah Tritunggal? Ya karena itu nama dari sebuah refleksi apostolik tentang pengajaran Yesus dan para rasulnya. Sekalipun judulnya kemudian, tapi isinya sejak awal memang sudah begitu. Ya, bahkan bukan hanya Tritunggal itu diungkapkan dalam perayaan-perayaan gerejawi, dalam ibadah-ibadah gereja, dalam nyanyian-nyanyian gereja, mulai dari zaman dulu, Doksa Patri Ketu Yu Ketu Agiu Pnefmati, kemuliaan bagi Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Sekarang pun begitu, hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Catat, ketiga yang esa. Esa artinya satu. Jadi Allah itu satu. Ya. Tapi kalau saudara baca kenapa di Indonesia orang tidak mau sekedar mengucapkan selamat Natal. Karena salah paham tadi. Kami tidak boleh mengucapkan selamat Pak, jangan tersinggung ya. Enggak, kita enggak gampang tersinggung. Kamu enggak mengucapkan juga enggak apa-apa. Tapi masalahnya diklarifikasi dulu. Kenapa tidak boleh mengucapkan? Karena orang Kristen Tuhannya 3, saya tahu. Itu tuduhan. Tapi mestinya dikonfirmasi dulu ke orang Kristen. Itu sudah pernah ada fatwanya. Hukumnya haram untuk datang pada perayaan Natal. Enggak apa-apa, wong itu urusannya dia. Tapi kan namanya sopan santun sosial. Kami enggak boleh mengucapkan selamat Natal Pak. Juga enggak apa-apa. Alasannya apa? Alasannya kan Natal itu perayaan Yesus yang adalah Tuhan. Lah kami hanya mengaku Yesus jadi nabi. Ya enggak apa-apa kalau kamu mengaku Yesus Tuhan, kan kamu sudah Kristen. Enggak masalah, itu saling hormat menghormati. Tapi kalau saya disuruh mengucapkan selamat Waisak, mau saya. Karena kegembiraan saudara saya umat Buddha, kegembiraan saya juga. Namun ketika saya mengucapkan selamat Waisak, selamat hari lahirnya Buddha, agama saya tidak berubah. Juru selamat saya tidak ganti Siddhartha Gautama. Ya kan? Masa hanya mengucapkan selamat Natal aja imanmu jadi berubah? Kok tipis sekali imanmu? Ya kan? Saya disuruh mengucapkan selamat hari Galungan atau Idul Fitri, saya ucapkan, itu sopan santun sosial. Kita ini manusia yang saling mengenal satu sama lain. Tapi bagi kami Pak, itu bukan sekedar ucapan tapi doa. Ya, tapi tempatnya di mana? Sama Pak, misalnya syahadat. Syahadat itu kan hanya ucapan Pak, tapi itu doa. Jadi kalau Bapak mau enggak mengucapkan syahadat? Apa? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Bapak berani? Berani. Saya ngajar Islamologi, saya ngajar perbandingan agama, dan saya mengajar pada mahasiswa saya. Saudara-saudara, setiap agama itu punya credo, punya pengakuan iman. Orang Yahudi punya pengakuan iman. Shema Yisrael Adonai Elohenu Adonai Echad. Itu kalau Yahudi dari Spanyol, ya, Sephardim, Yahudi Timur. Shema Yisrael Adonai Elohenu Adonai Echad. Dengarkanlah wahai Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Itu sema atau syahadat Yahudi. Kalau syahadatnya Islam, bunyinya begini. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Bagi yang percaya. Wong saya sekedar menirukan. Kalau saya menirukan di kelas kan bukan berarti saya masuk Islam. Kecuali kalau saya menirukan di masjid.
Jadi itu di mana tempatnya kamu mengatakan Yesus Tuhan. Kalau hatimu tidak mempercayai, ya kamu tetap Islam, kamu tetap Hindu. Kenapa bangsa ini langit kebangsaannya semakin menyempit? Dulu saya waktu masih SMP ya, disuruh dalam pelajaran bahasa Indonesia, Amir Hamzah itu penerjemah Bhagavad Gita, seorang Muslim. Penerjemah Bhagavad Gita itu kitabnya Hindu, ya, yang sering dikutip Bung Karno itu. Karmani wadika rasti mapale sukadacana. Orang India itu. Berjuanglah, berjuanglah tanpa menghitung untung ruginya bagimu. Bung Karno itu founding father kita, bacaannya bukan sekedar Al-Quran. Dia membaca Bhagavad Gita, bahkan dia hafal Injil Yohanes pasal 1 dalam bahasa Belanda. Inilah yang namanya toleransi. Bukan toleransi takut sekali hanya mengucapkan selamat atas orang lain. Saya sampaikan saudara-saudara, kalau saya mengucapkan bukan berarti saya mengimani. Ya, misalnya contohnya, ada teman kita mau nikah atau nikah, kita datang ke perayaannya. Selamat menempuh hidup baru ya mas. Oh terima kasih. Istrinya nggak jadi istri saya kok. Dia tetap. Maka kalau kita mengatakan selamat Waisa, bukan berarti juru selamat kita ganti. Wong begitu aja kok sulit saudara-saudara. Tapi ya enggak apa-apa lah, orang Kristen itu harus sabar. Tapi sabar yang menjelaskan, bukan sabar diam-diam saja. Sabar yang mengedukasi. Tapi kalau saya ngamuk-ngamuk, orangnya kan pergi. Makanya daripada ngamuk-ngamuk, daripada debat-debat, mari kita minum kopi. Katakanlah dengan secangkir kopi. Pasti selesai. Itulah wilayah dialog. Amin saudara-saudara. Nah itu yang saya sampaikan tentang Tritunggal. Lalu Tritunggal itu dihayati, dibayar harganya oleh para martir dari gereja sejak awal. Murid-murid Yesus berani mati demi membela imannya, mempertanggungjawab imannya bahwa Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat mereka. Muridnya para rasul, saya berikan contoh satu saja, karena ini terkenal sekali dalam buku Voice of Martyr yang terbit beberapa tahun yang lalu. Tapi buku itu sumbernya catatan dari abad kedua, kira-kira ditulis tahun 170-an. Seorang muridnya Rasul Yohanes yang bernama Polikarpus dari Smyrna. Smyrna itu salah satu dari 7 jemaat di Asia Kecil. Polikarpus ini pada zamannya dipaksa orang-orang Kristen untuk mendewakan, menyembah kaisar. Dan kaisar menggelari dirinya Dominus et Deus, Tuhan dan Allah. Kenapa kaisar disebut Tuhan? Karena segala otoritas ada padanya. Kenapa kaisar disebut dengan Deus atau Allah? Karena dia harus menuntut penyembahan kepada rakyatnya. Polikarpus ditangkap ketika dia berdoa di rumahnya. Lalu dia katakan perwira yang nangkep Polikarpus ini, karena Polikarpus dianggap tidak mau menyembah kaisar. Bapak, saya sebetulnya kalau melihat dirimu ini kasihan. Sudah umur 83 tahun muridnya Yohanes itu. Apa sulitnya kerjasama dengan kami? Saya enggak tega kalau kamu harus disiksa. Apa sulitnya membakar dupa di depan kaisar dan memujanya, wahai kaisar, engkau Dominus, engkau Deus, engkau Tuhan, engkau Allah. Dia hanya diam saja, diam 1000 bahasa. Sampai di depan tempat kayu-kayu yang ditumpuk untuk membakar dirinya kalau dia tidak mau menyangkal imannya. Hai orang tua, kamu sangkal Yesusmu itu dan kamu akan diberi hidup oleh kaisar. Baru dia bicara, 86 tahun saya mengikuti dia dan dia tidak pernah sekalipun mengecewakan aku. Dia pilih mati syahid
ketimbang menyangkal imannya. Dan ketika Polikarpus di dalam api, ketika tubuhnya dibakar, dia mengucapkan himne untuk mula Bapa surgawi, segala kemuliaan bersama-sama dengan imam surgawi yang kekal, Yesus Kristus putramu dan Roh Kudusmu sekarang dan sepanjang segala masa. Dia memuja Allah Tritunggal dengan membayar harga, yaitu dia mati demi imannya. Inilah yang menyuburkan gereja sepanjang segala abad. Maka ketika gereja harus menghadapi ajaran sesat, maka diadakanlah konsili. Itulah konsili Nikea. Jadi konsili itu bukan menuhankan Yesus, mengangkat Yesus jadi Tuhan tahun 325, tidak. Tapi itu meneguhkan ajaran dari abad ke abad, dari awal sejarah kekristenan sampai munculnya bidat Arius yang menyangkal ketuhanan dan keilahian Yesus Kristus. Kenapa orang menyangkal? Karena salah paham dan berpaham salah, karena mainnya kurang jauh. Satu contoh misalnya, kenapa Yesus disebut anak Allah? Bukankah Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakkan? Ya kan? Makanya Tuhan tidak beranak dan tak diperanakkan. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Itu lagunya Bang Haji Roma Irama. Kristen jangan tersinggung. Memang betul Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Tidak setiap kata anak artinya harus beranak. Satu contoh, anak kunci. Siapa mamanya kunci? Anak tangga. Ya, bapaknya tangga punya istri siapa? Ibu tangga. Tidak. Ya kan? Anak sekolahan. Apakah gedung sekolah itu punya istri? Hanya orang-orang yang mainnya kurang jauh yang menafsirkan anak harus berarti beranak. Pernah dalam sejarah gereja, tapi ini bukan sejarah gereja barat, sejarah gereja timur. Di Baghdad tahun 722 Masehi. Seorang 781 Masehi, Itu selama 2 hari berturut-turut seorang yang bernama Timotius Al-Awal, Timotius pertama. Dia pemimpin gereja di Baghdad, di Irak. Dia bersahabat dengan khalifahnya, rajanya yang bernama Khalifah Al-Mahdi. Suatu saat dalam sebuah percakapan antar seorang sahabat, wahai Timotius, tidak sepantasnya orang terpelajar sepertimu mengucapkan sesuatu tentang Allah secara tidak pantas. Man huwa ya malik mahabatullah, siapakah dia wahai raja kekasih Allah? Bukankah engkau yang berkata bahwa Allah telah mengambil Maryam menjadi istrinya dan melahirkan Yesus? Naujubillah, tidak pernah aku punya pandangan seperti itu, wahai raja. Lalu apa makna Yesus disebut anak Allah? Yesus disebut putra Allah. Uminu bi Yesu al-Masih huwa kalimatullah. Saya percaya bahwa Yesus Kristus dia adalah firman Allah. Kama maktub fil kitabil muqaddas, seperti yang tertulis dalam Alkitab, fil badi'il kanal kalimah wal kalimatu kana indallah wa kana kalimatullah. Pada mulanya adalah firman dan firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ya Allah juga, enggak usah ngomong Allah lah, ini bahasa Arab ini. Ya Allah, kalau di Indonesia kan Allah. Karena orang Indonesia tidak fasih ngomong Allah. Ya kan? Kalau orang Jawa walah ya Allah. Allah ngono kok ngamuk Thomas tuh misalnya. Ya Allah, karena lidahnya nggak bisa ngomong. Ada lagi yang memfasih-fasihkan supaya kelihatan seperti orang Arab, malah ngomongnya keliru, bukan Allah tapi Allah. Tidak ada kata Allah dalam bahasa Arab. Kami percaya bahwa Isa itu adalah kalimatullah, seperti yang tertulis dalam Alkitab,
pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Walakin laisa bimakna Allahu walada jasadan, tapi tidak dalam makna Allah itu beranak secara fisik. Lalu apa maknanya? Kalimatullahul lati wulida minal ab, firman Allah itu lahir dari Bapa, ilahan secara ilahi, bigoiri jasad, tanpa fisik, tanpa jasad, biduni Aku percaya bahwa firman Allah itu lahir dari Bapa secara ilahi, tanpa jasad, tanpa fisik, tanpa seorang ibu. Lahir dari Bapa. Ada enggak orang lahir dari Bapa? Enggak ada, semua lahir dari ibu. Enggak ada lahir dari Bapa. Maka kelahiran ini kiasan. Kiasan yang artinya firman Allah yang keluar dari Allah untuk menyatakan siapa Allah. Itulah artinya anak Allah. Bukan Allah itu beranak secara fisik dan membutuhkan seorang istri. Dan kemudian dengan lantang mengatakan kalau Allah itu punya anak, siapa bidannya? Tidak ada orang Kristen yang seprimitif itu, saudaraku. Itu kata kiasan. Lahir dari Bapa itu artinya pernyataan diri Allah. Tanpa jasad, tanpa ibu. Karena Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakkan secara fisik. Lalu wal kalimatu sara jasadan, dan firman itu telah menjadi manusia. Dan diam di antara kita. Firman yang menjadi manusia itu wulida min lahir dari seorang ibu. Jasadan secara jasad. Biduni ab, tanpa seorang bapak. Artinya apa? Yesus lahir dari bunda perawan. Bukan dari benih laki-laki. Bukan anaknya Yusuf. Apalagi Yusuf Roni. Paham enggak? Tapi anak yang dilahirkan itu dari Roh Kudus. Bagaimana aku bisa punya anak sementara aku tidak bersuami atau belum bersuami? Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa yang maha tinggi akan menaungi engkau sehingga anak itu akan disebut kudus. Anak Allah, bukan anaknya Yusuf. Inilah maknanya anak Allah. Lalu dalam konteks Tritunggal seringkali orang salah paham. Pertama, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Itu tiga dalam apa? Satu dalam apa? Lalu dipahami bahasa kita sekarang. Satu hakikat dalam tiga pribadi. Itu betul. Tapi pribadi di sini bukan pribadi manusia yang terpisah satu sama lain. Pribadi itu bahasa apa sih? Bahasa Indonesia. Asalnya dari bahasa apa? Coba Anda kan tidak pernah mikir terlalu jelimet kan? Kata pribadi, coba Anda cari kamus di Sanskerta. Kata pribadi itu dari kata Prabu dan Di. Prabu itu artinya yang berkuasa. Prabu itu bahasa Sanskerta. Di itu adalah self, diri sendiri. Yang berkuasa atas diri sendiri. Jadi artinya pribadi itu yang otonom. Berdiri sendiri. Makanya diterjemahkan dalam bahasa Latin person, persona. Menjadi bahasa Inggris person, personality. Itu asalnya dari bahasa Latin. Cuma bahasa Yunani itu bahasa yang lebih kaya dalam perbendaraan kata-kata metafisik dibalik yang fisik yang kelihatan. Tapi bahasa Latin itu bahasa hukum, bahasa yang saklek, bahasa yang mengandung lex stricta, tidak memiliki tafsiran yang berbeda-beda. Makanya hukum selalu istilahnya kan bahasa Latin. Mulai asas, legalitas, nullum delictum, ya kan, tempus, tindak pidana itu memiliki tempus, tempat di waktu, dan memiliki yang namanya locus. Itu semua bahasa Latin. Bahasa hukum cocok. Tapi kalau untuk mengungkapkan misteri Allah, kadang-kadang bahasanya kurang lengkap. Makanya
ketika istilah itu diterjemahkan dalam bahasa Latin, ini semakin malam mulai semakin sulit ya. Tapi tenang saudara-saudara, kalau saudara belum bisa menangkap apa yang saya katakan, tetap bisa masuk surga, tidak ada masalah. Daripada Anda mendengar dari luaran sana, iman kita lebih baik mendengar dari saya. Amin. Lalu ketika diterjemahkan, terpaksa diterjemahkan una substantia, satu substance, satu substansi, satu being, ya, satu keberadaan. Tres personae, persona itu artinya pribadi, tapi pribadi Pak Yongki, pribadi Pak Bambang, pribadi Pak Alek itu 3 yang terpisah. Ini tidak cocok untuk Tritunggal. Padahal Allah itu seperti tubuh, jiwa, dan roh satu adanya. Seperti matahari, kita lihat dari sinarnya, kita rasakan dari panasnya, itu tetap satu. Tapi kalau pribadinya Pak Alek, Pak Yongki, Pak Bambang itu terpisah. Maka oleh penulis Latin yang namanya Tertullianus pada abad ketiga, terpaksa ditambahkan penjelas. Frasa penjelas itu diskresi non separati, distingsi non divisi. Bisa dibeda-bedakan, tidak bisa dipisahkan. Masing-masing punya keunikan, tetapi tak terbagi. Hanya sayangnya ketika kita mengajar tentang iman Kristen yang mendalam-mendalam begini dihindari, lalu langsung dikatakan satu hakikat 3 pribadi. Tuhanmu 3 kan? Enggak Pak, Tuhan kami satu. Satu Pak. Cuma pribadinya ada 3, oknumnya ada 3. Lalu dia, orang ini kan bukan orang Kristen, dia baca surat kabar, dia nonton di televisi, 3 oknum pejabat ketangkap KPK. Lah ini. Jadi oknum di sini maknanya beda dengan diskresi non separati tadi. Allah itu tidak terpisah, bagaimana firman-Nya bisa terpisah dari Allah? Nah, ketika dia kuliah di negara barat, di gerejanya di Indonesia, tidak pernah tuntas diajarkan di kelas-kelas katekisasi. Ketemu dengan temannya ateis, ketemu dengan temannya agnotis, ketemu dengan temannya Yahudi yang cuman melihat gambar orang berambut putih tadi, dianggap itu Allah Bapa itu rambutnya putih, panjang, sudah tua. Kalau Allah Putra jenggotnya tidak terlalu panjang. Itu kan gambar seniman, bukan gambar teologis. Lah ini kabur antara ajaran resmi dengan kebebasan seniman. Maka kemudian bingung dia. Lalu wah tidak mungkin, itu tidak masuk akal. Terus saya bilang itu bukan tidak masuk akal, tapi tidak masuk di akalmu. Karena kamu tidak bisa membedakan satu Tuhan dengan satu batu. Wahyu pasal 10. Kitab terbuka. Dan aku melihat seorang malaikat lain yang kuat turun dari sorga, berselubungkan awan dan pelangi ada di atas kepalanya, dan mukanya sama seperti matahari, dan kakinya bagaikan tiang api. Dalam tangannya ia memegang sebuah gulungan kitab kecil yang terbuka. Ia menginjakkan kaki kanannya di atas laut, dan kaki kirinya di atas bumi, dan ia berseru dengan suara nyaring sama seperti singa yang mengaum. Dan sesudah ia berseru, 7 guru itu memperdengarkan suaranya. Dan sesudah 7 guru itu selesai berbicara, aku mau menuliskannya, tetapi aku mendengar suatu suara dari surga berkata, meteraikanlah apa yang dikatakan oleh 7 guru itu, dan janganlah engkau menuliskannya. Dan malaikat yang kulihat berdiri di atas laut dan di atas bumi, mengangkat tangan kanannya ke langit, dan ia bersumpah demi Dia yang hidup sampai selama-lamanya, yang telah menciptakan langit dan segala isinya, dan bumi dan segala isinya, dan laut dan segala isinya, katanya, tidak akan ada penundaan lagi. Tetapi pada waktu bunyi sangkakala dari malaikat yang 7, yaitu apabila ia meniup sangkakalanya, maka akan genaplah keputusan rahasia Allah, seperti yang telah ia beritakan kepada hamba-hambanya, yaitu para nabi.
Dan suara yang telah kudengar dari langit itu berkata pula kepadaku, katanya, "Pergilah, ambillah gulungan kitab yang terbuka di tangan malaikat yang berdiri di atas laut dan di atas bumi itu." Lalu aku pergi kepada malaikat itu dan meminta kepadanya supaya ia memberikan gulungan kitab itu kepadaku. Katanya kepadaku, "Ambillah dan makanlah dia. Ia akan membuat perutmu terasa pahit, tetapi di dalam mulutmu ia akan terasa manis seperti madu." Lalu aku mengambil kitab itu dari tangan malaikat itu dan memakannya. Di dalam mulutku ia terasa manis seperti madu, tetapi sesudah aku memakannya, perutku menjadi pahit rasanya. Maka ia berkata kepadaku, "Engkau harus bernubuat lagi kepada banyak bangsa dan kaum dan bahasa dan raja." Wahyu pasal 11. Dua saksi Allah. Kemudian diberikanlah kepadaku sebatang buluh seperti tongkat pengukur rupanya, dengan kata-kata yang berikut, "Bangunlah dan ukurlah bait suci Allah dan mezbah dan mereka yang beribadah di dalamnya. Tetapi kecualikan pelataran bait suci yang di sebelah luar, janganlah engkau mengukurnya, karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan menginjak-injak kota suci 42 bulan lamanya. Dan aku akan memberi tugas kepada dua saksiku, supaya mereka bernubuat sambil berkabung 1260 hari lamanya. Mereka adalah kedua pohon zaitun dan kedua kaki dian yang berdiri di hadapan Tuhan semesta alam. Dan jikalau ada orang yang hendak menyakiti mereka, keluarlah api dari mulut mereka menghanguskan semua musuh mereka. Dan jikalau ada orang yang hendak menyakiti mereka, maka orang itu harus mati secara itu. Mereka mempunyai kuasa menutup langit, supaya jangan turun hujan selama mereka bernubuat. Dan mereka mempunyai kuasa atas segala air untuk mengubahnya menjadi darah, dan untuk memukul bumi dengan segala jenis malapetaka setiap kali mereka menghendakinya. Dan apabila mereka telah menyelesaikan kesaksian mereka, maka binatang yang muncul dari jurang maut akan memerangi mereka dan mengalahkan serta membunuh mereka. Dan mayat mereka akan terletak di atas jalan raya kota besar, yang secara rohani disebut Sodom dan Mesir, di mana juga Tuhan mereka disalibkan. Dan orang-orang dari segala bangsa dan suku dan bahasa dan kaum melihat mayat mereka 3,5 hari lamanya, dan orang-orang itu tidak memperbolehkan mayat mereka dikuburkan. Dan mereka yang diam di atas bumi bergembira dan bersukacita atas mereka itu, dan berpesta dan saling mengirim hadiah, karena kedua nabi itu telah merupakan siksaan bagi semua orang yang diam di atas bumi. 3,5 hari kemudian masuklah roh kehidupan dari Allah ke dalam mereka, sehingga mereka bangkit, dan semua orang yang melihat mereka menjadi sangat takut. Dan orang-orang itu mendengar suatu suara yang nyaring dari sorga berkata kepada mereka, "Naiklah kemari." Lalu naiklah mereka ke langit, diselubungi awan, disaksikan oleh musuh-musuh mereka. Pada saat itu terjadilah gempa bumi yang dahsyat, dan 1/10 bagian dari kota itu rubuh, dan 7.000 orang mati oleh gempa bumi itu, dan orang-orang lain sangat ketakutan, lalu memuliakan Allah yang di sorga. Celaka yang kedua sudah lewat, lihatlah, celaka yang ketiga segera menyusul. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Edukasi rohani.